PSI, di mana dua masalah utama di Indonesia ialah korupsi dan intoleransi. Apa itu korupsi? Tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, intoleransi itu apa? Salah sih. Oke, intoleransi adalah sifat atau sikap yang tidak menghargai perbedaan dalam suatu lingkungan. Nah, sebagai salah seorang praktisi blogging, ini nama lain dari blogger. Nah, saya fokus pada masalah hoax, di mana hoax itu sendiri merupakan salah satu bentuk korupsi. Why? Karena hoax itu korupsi data atau informasi. Karena hoax itu sendiri menambah, dia mengurangi, ataupun membuat data informasi fiktif alias tidak valid. Oke. Nah, ini saya ambil dari Mastel tahun 2017, di mana sekitar 84,5% responden menyatakan terganggu dengan berita hoax. Yes. Sorry. 43,50% sangat mengganggu, 41% mengganggu. Kalau digabung berarti 84,5%. Dan 97,5% responden menyatakan bahwa hoax dapat menghambat pembangunan. Kita lihat 70,20% sangat setuju dan 26,60% setuju. Dan yang menarik sini adalah, benarkah hoax mengganggu kerukunan masyarakat? 75,9% menyatakan sangat setuju. Dan ini berhubungan dengan yang namanya intoleransi. Oke, terkait dengan intoleransi, hoax merupakan salah satu pemicu intoleransi. Karena hoax itu sendiri memicu terjadinya perang dan kebencian di sejumlah wilayah di dunia. Di antaranya, 1. Perang antara Amerika Serikat dengan Spanyol tahun 1889 dipicu oleh kabar bohong atau hoax yang disebarkan Morning Journal milik pengusaha Amerika Serikat yang bernama William Hearst. Yang kedua, Perang Dunia Kedua dipicu oleh kabar bohong atau hoax dari, ya kita tahu lah, Adolf Hitler. Di awal September 1939, dia menyebutkan bahwa militer Polandia telah menembaki tentara Jerman. Bisa terus fokus ke ini? Oke. Okay. Oke. Nah, ketiga, Perang Vietnam yang dipicu oleh kabar bohong. Nah, keempat, Perang Teluk. Nah, ini kabar bohong dari remaja putri Kuwait bernama Nariah. Oke. Nah, ini kelima, serangan udara NATO terhadap Serbia. Laporan Dinas Rahasia Jerman April 2000. Dan serangan Amerika Serikat terhadap Irak yang dipicu oleh pengakuan Colin Powell. Nah, tanggal 5 Februari 2003. Nah, penyebabnya hoax ini apa? Ini membuat saya cukup prihatin karena UNESCO menyatakan persentase minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01%. Dan itu menempatkan Indonesia di urutan kedua terendah dalam minat baca di dunia. Nah, terus langkah apa yang akan saya lakukan jika saya kelak terpilih sebagai anggota DPR RI guna melawan hoax? 1. Memperkuat kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo dan Cybercrime Polri dalam memonitor media sosial serta website, juga pelaksanaan undang-undang yang ada, termasuk undang-undang ITE. Tapi bukan itu saja, masyarakat juga harus proaktif. Saya akan menggandeng komunitas-komunitas blogger, komunitas-komunitas penggiat media sosial, serta komunitas penggiat anti-hoax dalam sosialisasi bahaya, penanganan, serta penangkalan berita hoax. Nah, ini termasuk juga komunitas Kompasiana akan saya gandeng. Nah, menggalakkan pendidikan literasi agar masyarakat luas, termasuk anak-anak, lebih memahami cara media dikonstruksi atau dibuat dan diakses. Dan yang terakhir, menggalakkan gerakan membaca nasional dengan menggandeng Perpustakaan Nasional RI ataupun perpustakaan-perpustakaan keliling agar pengetahuan masyarakat semakin luas dan tidak mudah terhasut oleh hoax. Sekian dan terima kasih. Oke. Rudi Haryanto. Rudi Haryanto. Itu hoax itu dari mana kita dapat tahu kalau tentang hoax itu dari mana? Ya, kalau saya sepanjang pengalaman saya sebagai seorang blogger, kita menerima berita itu dan kita langsung mesti cari sumber berita lainnya. Kalau sumber berita itu ternyata berlawanan, itu adalah ada dari membaca. Ya, saya membaca.
Terus juga saya juga di media membaca sosial. ya, Tadi dulu dari membaca. Oke. Sekarang minat baca kita 0,01. Ya. Berarti kan nggak banyak yang baca tuh. Oke. Berarti nggak tahu tentang hoax dong. Kalau Anda tahu dari baca. Makanya pertanyaan saya, dari mana seseorang tuh menerima kabar tentang hoax itu? Apakah dari baca saja atau ada yang lain? Orang-orang menerima itu sebagian besar itu bisa dari juga media sosial dan surveinya. Media sosial berarti baca juga. Oke. Nggak antagonis dengan data Anda 0,01 tadi. Berarti kalau kita terpengaruh oleh hoax, berarti membaca semua orang Indonesia ini. Gitu kan? Nah, Ya. 0,01 benar nggak tuh surveinya orang Belanda itu? Belanda UNESCO. mana tadi? UNESCO ya. Ya, UNESCO. Bener nggak tuh? Bohong jangan yang juga hoax juga itu. Ya kan? Loh, kok kita tahu semua, berarti kan kita baca, apalagi ada blogger. Berarti kan baca semua media sosial. Gitu kan? Ya. Ah iyalah, berarti bohong itu. Ya, jangan dipakai referensi itu 0,01 itu. Gitu. Itu merendahkan Indonesia. Buktinya kita terpengaruh oleh hoax. Gitu kan? Nah, itu satu. Ya. Nanti hati-hati, nanti jadi anggota DPR jangan sembarangan ngomong ya. Nanti ada di konflik, terutama oleh saya nanti. Setuju Pak. Ya, oke. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda melawan hoax? Saya melawan hoax itu terlebih dahulu dari saya sendiri. Membuat apa? Dengan blogger Anda melawan hoax itu? Ya, saya dengan website yang saya punya, Warta Indonesia 1, saya juga membuat berita yang sudah saya lihat dulu dan saya cari dari referensi-referensi lain. Terus saya share. Oh, di situ. Ternyata Ya. itu nggak benar gitu ya. Ya, dan juga di media sosial. Oh. Saya punya fanpage One Indonesia 1 juga. Follower saya 25 ribuan dan situ saya juga sosialisasi. Nah, terus di Instagram sih saya nggak gitu kuat, tapi Instagram juga saya main. Tapi saya lebih banyak di Facebook dan website saya. Jadi lewat sosmed juga ya. Sosmed. Juga mulut ke mulut. Jadi kalau misalnya kita lagi bercandaan, atau kita misalnya lagi ngopi di warkop gitu, ya sambil dengan gaya bercandaan, gaya rakyat kecil, saya mensosialisasikan juga. Oh, dari mulut ke mulut itu seneng ya? Ya, Menolong korban itu dari mulut ke mulut. dari mulut ke mulut. Soalnya kan saya sering mangkalnya kan di warkop dengan abang-abang Grab, dengan Gojek. Nah itu saya sosialisasi dengan bahasa mereka. Kalau dengan bahasa tinggi kan mereka nggak kena. Tapi kalau dengan bahasa yang dibilang wong deso gitu kan Enggak, kena. sekarang bahaya hoax itu apa sih? Ya, bahaya hoax itu yang seperti yang tadi di Ada perang segala macam. Ya, Kan perang di juga. Indonesia kabar hoax kemudian menjadi gede apa itu? ya kabar hoax di Indonesia yang menjadi Digunakan besar ini ya untuk mendiskreditkan kinerja pemerintah. oh, Ya kan, makanya saya kalau ngedenger misalnya, oh pemerintah begini, ya saya cari dulu datanya, apakah itu benar. Nah kebetulan saya juga sering mantau di fanpage PSI, itu kan banyak. sekarang yang sedang action di jalan ini hoax bukan? Anda tahu nggak dia sekarang sedang berlangsung di jalan raya? Oh ya kemarin ya, Kemarin. untukmu Indonesia sekarang juga, tadi saya juga diajak, cuma saya nggak mau. Oh, gitu. Ya kan acaranya bentrok sama ini, Itu wawancara. hoax ya itu. Itu hoax bukan? Kalau nggak bentrok ikutan ya? Belum tentu, Belum tentu. belum tentu. Bukan apa-apa, aku tidak memihak siapa-siapa. Tapi seperti itu kan, itu memicu hoax nggak? Atau itu merupakan kabar hoax bukan itu? Apa yang terjadi hari ini apa sih? Kalau yang terjadi hari ini, tadi kan saya diajak sama teman saya untuk ikut, dan itu katanya sih dari pendukung ya. Nah, tapi saya juga nggak langsung mau ikut. Saya lihat dulu, jangan sampai saya terpancing. Diajak apa Anda? Ikut acara ini. Ikut apa? Dia kayak ada acara deklarasi apa gitu ya. Cuman saya makanya nggak mau ikut karena saya belum tahu ini intinya mau kemana. Jangan sampai saya nanti ikut acara yang nggak jelas, tiba-tiba saya malah berpartisipasi dalam mendiskreditkan pemerintah. Nanti kan saya nggak tahu. Oke, sekarang yang ada cerita tadi perang itu kan
Itu masalah apa? Masalah ekonomi atau masalah apa itu? Ya kalau ya kayak perang dunia kedua itu kan karena si Adolf Hitler ini emang udah kebelet pengen berkuasa. Ya makanya kan menyebarkan berita hoax. Kalau masalah apa itu? Itu masalah apa? Di bidang hidup kekuasaan jadi politik. Kalau yang serangan yang kemarin ini kan yang Teluk ini kan dia juga masalah-masalah Amerika ini kan termasuk juga masalah ekonomi, ya kan? Karena dia menyebarkan berita hoax ini karena ada kepentingan pasti. Jadi hoax itu bisa dimanfaatkan untuk politik juga. Bisa, sangat bisa. Masalah juga. Dan sudah terjadi di Indonesia. Nah, sudah terjadi. Sudah terjadi belum? Sudah. Apa contohnya? Ini kan mendiskreditkan pemerintah, terus yang kabar-kabar mengenai dolar yang katanya rupiah ini turun terus kan dimanfaatkan digoreng lagi kan. Nah, itu juga saya juga mengamati juga. Nah, sekarang selain Anda melawan dengan sosmed juga, ada upaya lain nggak itu? Upaya lain saya juga berdialog juga, kebetulan nih tarafnya masih kecil dengan teman saya juga sama penulis. Kebetulan juga dialog bisa. Dialog nulis, terus apa? Ya lewat sosmed. Saya juga turun ke bawah. Ya. Hubungannya apa dengan korupsi? Ada bilang itu sama dengan korupsi itu. Korupsi data. Korupsi data. Ya kan korupsi ini kan luas. Ada korupsi waktu, ada korupsi data, ada korupsi uang. Korupsi data itu ada sanksinya enggak? Ya itu sulit sih kalau selama saya jadi blogger ini ya sulit juga sih ya. Sulit gimana maksudnya? Sulit maksudnya ini datanya dari mana, tapi bukan berarti nggak bisa ditelusuri. Ada aturannya belum? Undang-undang ITE? Undang-undang ITE? ITE itu udah lengkap belum? Bisa Ya, nggak melawan hoax tadi ITE? Bagi saya, undang-undang bagaimanapun kuatnya dibuat, itu berpulang lagi kepada kemauan kita. Bukan, sekarang undang-undangnya udah lengkap belum? Anda udah baca ITE belum? Sudah sedikit. Udah sedikit. Sedikit. Kalau baca lebih banyak. Sehingga Anda bisa menilai karena Anda calon anggota legislatif loh. Betul, Pak. Anda harus mengkaji undang-undang ini udah layak belum? Ada nggak yang belum termuat dalam undang-undang itu? Ya, itu penting itu. Ya Pak. Ya, saya penasaran dengan blognya sih. Itu yang akses blog Anda tuh bagaimana profilnya? Saya pengen tahu deh. Profil pembaca atau akses blog Anda itu. Bukan website tadi ya, One Indonesia 1. Kenapa sih namanya One Indonesia terus satu lagi? Ya sebenarnya awalnya tadi mau Indonesia 1, tapi udah kebanyakan Indonesia 1. Jadi kalau di SEO itu Indonesia 1 banyak banget, saya nggak masuk kolam pertama. Oh iya, profil pembacanya? Profil pembaca bermacam-macam ya. Kebanyakan apakah kelas menengah apa atau gitu-gitu loh dari segi ininya, demografinya gitu. Demografinya saya belum terlalu melihat, tapi biasanya kalau teman-teman saya di WhatsApp group itu kan rata-rata dari ibu-ibu, bapak-bapak, terus ada yang dari kalangan entrepreneur, ada yang dari kalangan mahasiswa, dan itu nggak cuma di Indonesia karena saya kan linknya ke WhatsApp group ID News. Kenapa WhatsApp group? Karena ID News sendiri udah ada website dan bukan saya yang punya. Itu jadi sampai ke Belanda sama Amerika ada yang baca. Yang ngerjain website itu Anda sendiri atau ada staff? Saya sendiri untuk sementara Sendiri, ya? karena belum 1 tahun. Oh iya. Saya agak penasaran sedikit tapi nggak apa ya, nanyanya agak apa-apa. jauh. Itu kalau begitu income-nya dapat dari mana? Google AdSense satu. Oh. Kedua saya juga terkadang diminta teman saya untuk nulis artikel. Oke. Terus sorry nggak apa ya, bro. Tadi masih nanya lagi. Pengalaman organisasi di sini kan katanya mau disusulkan nih. Tapi sebenarnya ada nggak pengalaman Anda berorganisasi? Saya 2012 pernah gabung di Relawan Jokowi. Saya juga pernah tergabung di 2014 pernah di 4JJ. Itu Forum Relawan Jokowi JK. Terus 2015 sampai 2017 saya di Teman Ahok. Oh, oke. Ini majunya nanti di Jakarta 2 ya? Yap. Kalau selain Jakarta 2, kalau udah penuh di Jakarta 2 misalkan bisa ke daerah lain? Ya, saya belum ada gambaran sih, tapi ya terserah DPP. Ya punya basis daerah lain apa?
Saya belum mencoba ya kalau di Jakarta 2 ini, karena basisnya saya emang di Jakarta Barat, Utara, karena dulu saya di teman Ahok itu sering jaganya ya di Utara sama Barat. Tapi kalau misalnya penuh ya terserah DPP. Oke. Kasih. Yuk, masih bro. Yuk. Yuk, thank you bro ya. Yuk, terima kasih sarannya Pak. Jangan kau dengarkan suara sumbang, sama-sama teriak perbaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih di dalam darahku, berikanlah suaramu, buktikan solidaritasmu. PSI adalah kita, ayo genggam cinta. NKRI bersatu, ayo sama-sama kami mengabdi bersama untuk negeri. Partai Solidaritas Indonesia, jayalah wahai bangsaku. Berikanlah suaramu, buktikan solidaritasmu. PSI adalah kita, ayo genggam cinta. NKRI bersatu, ayo sama-sama kami mengabdi bersama untuk negeri. Partai Solidaritas Indonesia, jayalah wahai bangsaku. PSI partaiku. Wow, oh, sama-sama dalam satu. PSI partaiku. Oh iya, oh, jayalah wahai bangsaku. PSI partaiku.